jadi lebih berani gitu kan. Ya udah saya terpaksa gitu kan, ya udah saya lakuin, yang akhirnya berujung ke sel gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di studionya ini nih. Sadega TV guys. Hari ini guys Bahasa masih Sunda bahasa Sunda. bahasa Sunda. Atuh udah kumaha Jadi tuh. kita kedatangan ini ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Nah, jadi kenapa saya bilang spesial? Karena dia punya banyak cerita kenangan yang mungkin kita harus ulik. Jadi banyak kenangan masa lalu yang mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Jadi ya. ini bridging dulu ya. Sekarang akhir-akhir ini kan di Facebook, di medsos marak yang laporan gitu, yang dipoto geng motor nih marak lagi nih sekarang nih. Ya, bahkan ada mobil yang dilempar kacanya sampai pecah, ada yang ditendang waktu naik motor. Nah, sekarang geng motor itu mulai eksis lagi ya. Kayak mulai tumbuh-tumbuh lagi gitu ya, bibit-bibitnya gitu kan. Bibit-bibit unggulan kayaknya. Bibit unggulan kayaknya. Dan itu nanti kita cari tahu ya kenapa itu bisa tumbuh lagi ya. Dan kini di depan kita ini ada salah satu mantan nih, boleh dibilang mantan anggota geng motor gitu, boleh nggak? Iya, Oke. salah seperti Salah itu. satu saya. geng ya, salah satu. Tapi ini dulu ya, dulu. Jadi Kang, sebelum lebih jauh lagi melihat fenomena sekarang ini nih, kalau dibandingkan dulu itu seperti apa nih? Kalau menurut penilaian saya secara pribadi kalau waktu di zaman saya itu lebih ke tawuran gitu kan, lebih ke kayak perang gitu kan. Perang itu. Jadi nggak salah sasaran kayak sekarang gitu kan. jadi Kebanyakan jadi yang nggak salah, yang nggak punya salah dipukuli gitu kan. Oh, itu teh salah sasaran. Ya, Emang salah. nggak dikasih alamat dulu awalnya. Enggak kayaknya. Makanya sekarang udah ada ting-ting jadi alamat palsu. Salah sasaran Iya, guys. soalnya sekarang nyerangnya itu kok jadi ke umum Ya, gitu ke ya. umum, Padahal ya. kalau dulu kan Jelas ya. perang Ya. juga kan jelas sama geng gitu Ya. ya. Justru itu saya yang sangat buat saya prihatin hal seperti itulah. Makanya saya di sini mau sedikit berbagi ke belakang gitu ya tentang pengalaman saya gitu. Bukannya untuk apa-apa tapi untuk motivasi. Ya. Mudah-mudahan dengan masa lalu kita bisa flashback dan kita bisa memperbaiki ke depan jauh lebih baik. Betul, ya? betul. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang mungkin dulunya pernah Sama kayak saya, prevensi ya. gitu. Ya mungkin kalau misalnya gini kan, dulu itu awal mula Akang untuk ingin masuk ke salah satu geng itu kenapa, apa awal mulanya tertarik itu karena apa gitu? Kalau tertariknya ya saya lihat mungkin senior saya ya. Soalnya di lingkungan saya pribadi di daerah saya kebanyakan udah masuk, maaf ya saya sebutin nggak apa-apa ya. Ya terserah, Gengnya mau disebutin juga nggak apa-apa. udah mayoritasnya EKTC semua gitu kan. Gitu. Nah, saya mulai ngelihat kayak suka gitu, Oh, timbul suka. suka sendiri gitu, kayak bangun asik gitu kan kalau ikutan seperti itu. Nah, saya di rumah coret-coret sendiri gitu kan sampai saking ngepennya ke itu ya, ke EKTC gitu kan. Nah, seiring saya pas dewasa ya saya ikut gabung sama mereka gitu kan, ikut-ikut gitu kan. Maaf dipotong dulu, itu dulu umur berapa tuh? Kalau waktu nggak salah ya umur 18 Awal suka 18 tahun. Oh, 18 tahun yang mulai lalu ya. Iya, mau. Soalnya Biar ya, gabung lah ke sana ya. Gimana ikut itu? ikut Proses di dalamnya. gabungnya itu gimana tuh? Nah, untuk awal-awal? proses gabungnya biasalah sama kakak-kakak saya yang pendahulunya. Ayo sini ikut nongkrong katanya, kayak maaf ya, kayak ya alkohol begitulah gitu kan. Saya malah seneng, bukannya takut, malah seneng diajak kayak begitu gitu kan. Wah, saya harus berani kayak kan. Nah, pas saya ikut di dalamnya gitu kan, sampai pas kebetulan malam itu terjadi tawuran. Oh gitu. Pas terjadi tawuran Sama geng lain. sama geng lain gitu kan. Akhirnya jadi memacu saya gitu kan. Adrenalin gitu ya. Jadi punya Ini banget gitu kan, pengen saya gini. Jadi cowok banget gitu ya. kayak yang udah dicita-citakan gitu kan. Oh, iya. Cowok Ya, banget emang- ya. Ketika waktu pada zaman masanya. Ah. Umuran segitu emang lagi menggebu-gebu Ya. gitu ya. Nah, pas
terus berjalan seiring waktu saya kepikiran mau ajak teman-teman yang lain. Nah kebetulan pas posisi waktu itu saya banyak anggota di salah satu kampung ya di sebelah barat. Nah akhirnya saya punya masa di situ banyak. Ya udah saya dikasih jabatan lah jadi ketua sektor di sana gitu. Dikasih wewenang udah kamu jadi ketua EKTC di sana. Kan dulu mah nggak ada EKTC berapa ya, dulu mah tetap EKTC gitu kan. Betul. Nah seiring banyaknya yang di sini EKTC akhirnya dibuatlah kode sektor yaitu EKTC 27 gitu kan. Ya. Alhamdulillah berdiri kayak 27 88 gitu. Nah, jadi seperti itu. Tahu juga ya sektor-sektornya. Kebetulan pernah pengalaman sama sedikit pengalaman guys, sedikit gitu. Nggak banyak, tapi ya terus itu. Jadi Akang pernah menjabat sebagai salah satu pemimpin EKTC di salah satu tempat. Itu Akang mungkin motivasi atau visi dan misinya dari EKTC sendiri itu seperti apa, Kang? Kalau zaman saya, kalau visi misi gimana ya, nggak terlalu diarahkan waktu itu ya. Jadi yang ada di pikiran semua itu taburan aja pokoknya gitulah. Maksudnya eksistensi aja yang didahuluin ya. Jadi mungkin gengsi gitu gengsi dari salah satu geng atau komunitas gitu ya. Ya seperti itu. Betul sekali. Ya makanya dari situ saya jadi liar ya, jadi urakan itu udah nggak jelas lah hidup saya. Dulu pernah liar juga. Liar, jadi udah nggak terarah lah gitu. Jadi pokoknya tujuan saya udah kesana aja. Pokoknya hidup mati saya buat EKTC gitu. Sampai segitunya pribadi saya. Soalnya saking sudah cinta ya. Cinta banget lah ya. Pakai banget nggak? Kalau dulu nih setahu Akang yang eksis itu geng apa aja ya? Ya dulu. Kalau di zaman saya mah. Pada masanya itu. Yang umumnya itu EKTC sama Briges gitu. Tapi kan di samping itu banyak geng yang lain seperti BSC gitu kan, Black Baron gitu. Black Baron. Tapi yang paling menonjol itu EKTC sama Briges itu kan. Pada waktu itu pada waktu itu. Mungkin kalau sekarang mah sudah banyak banget yang namanya komunitas dari beberapa kalangan gitu. Bahkan dari geng-geng motor sendiri itu udah banyak, bahkan tidak hanya EKTC, betul Kang ya? Iya. Nah, ini Akang sekarang berarti sudah beberapa lama Akang nih meninggalkan atau Akang misalnya bukan meninggalkan lah ya. Intinya mah Akang mungkin sedikit punya berpikiran ke depan tuh kita tuh nggak bakalan gini-gini aja kan gitu ya. Betul. Biraku urang teh kieu wae, rek Sunda nama gitu kan. Biraku urang teh kieu wae kan gitu. Sebelum ke sana saya pengen tahu dulu kisah kelam dulu nih waktu di geng ngapain aja nih. Kenakalan apa aja nih yang udah dilakukan. Palingnya kalau buat saya pribadi mah pada waktu itu paling sebatas tawurannya, melukai juga nggak sampai separah gimana gitu kan. Soalnya punya rasa kasihan gitu kan, masih punya rasa kasihan gitu. Tapi dari kenakalan saya itu yang menyebabkan saya masuk ke salah satu sel gitu kan. Masuk juga gitu. Dari kelakuan saya gitu kan. Soalnya masa sih gitu kan seorang ketua geng gitulah harus nggak menunjukkan keberaniannya di depan anggotanya gitu kan. Nah itu yang memacu saya jadi lebih berani gitu kan. Ya udah saya terpaksa gitu kan. Ya udah saya lakuin, yang akhirnya berujung ke sel gitu kan. Ya kalau dihitung sih kalau masuk sel cuma 1 kali, tapi kalau tahanan luar 3 kali kayaknya. Kalau tahanan luar gitu kan, kayak di Polsek gitu kan, kayak di Polres ditandai gitu ya. Balaknya lebih parahnya gini, ada pengalaman ini nih. Pas malam minggu ya waktu itu kita udah perang sama geng lain. Dapat sama Polsek India, kita dibawa, digiring, terus dibina. Kita kebetulan dikasih kelonggaran, udah katanya kamu pulang, nggak boleh gitu lagi. Kan lagi masa-masanya kita nggak takut sama apalah gitu kan. Pas kita dipulangin malah tambah arogan lagi gitu kan. Untung yang keduanya nggak kena itu. Coba kalau kena lagi, udah mobes lagi gitu kan. Aduh parah itu. Kakapok asli. Saking cintanya gitu kan sama kekerasan gitu. Tapi beruntungnya nggak kayak sekarang mungkin menyedihkannya kayak yang Birang barusan ya.
yang merusak mobil gitu kan, ke umum lah gitu kan. Itu kalau zaman saya enggak lah, alhamdulillah gitu kan, enggak sampai ke sana. Itu kan dulu kan sempat ditahan, sempat tahanan luar juga, kan nggak ada kapoknya nih. Ya. Mulai bisa berpikir ke arah yang lebih baik tuh Positif. gimana awalnya nih? Nah, pas Awal-awalnya. kebetulannya di keluarga saya termasuk ibu saya gitu selalu kalau saya ngedengar nama ekstasi aja ibu saya udah nangis gitu kan. Nangis itu kayak pasti yang kebayangnya itu pasti beringas itu kan, pasti di jalan udah liar gitu kan. Nah, suka bilang kamu mau sampai kapan kayak begini gitu kan. Kalau kata bahasa Sundanya ya sayangnya lah awak maneh gitu kan. Nah, tapi kan nggak langsung begitu saja saya nurut. Nah, seiringnya waktu alhamdulillah saya menemukan titik jenuh ya, titik jenuh, terus titik baliknya mau sampai kapan lah saya begini terus itu kan, nggak ada gunanya, jelas nggak ada gunanya gitu kan. Nah, saya berpikir terus ya udahlah, saya memutuskan untuk mundur gitu kan dari dunia gangster. Tapi nggak begitu saja soalnya di situ anggota saya banyak, otomatis kan pasti kehilangan sosok maaf ya ketua gitu kan. Tapi kan seiringnya waktu ya udah sok terusin aja lah yang sekiranya bisa membawa organisasi lebih baik ke depannya gitu. Peperian ku saya sama ngaco gitu kan, sok itu kan sok sahanu iyalah gitu ku abi dulu teh gitu. Akhirnya abi mundur, ya alhamdulillah ada hikmahna gitu kan anu membuat abi nggak mau lah ke situ lagi gitu kan. Kalau 2 tahun lah lebih ada di geng gitu kan, aktif di EKTC gitu kan. Itu kan soalnya pas tahun itu lagi parah-parahnya geng motor kan, seperti di Bandung itu kan, di mana-mana pasti lagi parah lah pokoknya gitu kan. Jangankan di kota gede, di Tasik juga kota kecil lagi parah ya. Jadi itu berarti kata-kata dari ibu ya yang bisa menjadi kita ini sedikit berpikir positif, yang bisa akan mungkin sedikit hijrah gitu kan, yang mudah-mudahan akan kedepannya jauh lebih baik. Nah, ini saya mau tanya nih Kang, awal mula pertama kali ini saya lihat nih teman-teman, kita lihat di badannya itu ada banyak tato. Di badannya ada banyak tato, teman-teman. Coba lihatin nggak? Coba lihatin tato. Nah, semangat guys. Pertama saya mau tanya, pertama kali yang ditato itu yang mana? Kalau untuk pertama kali umur 16 tahun udah ditato loh di yang sini nih. Mana? Itu apa, lambang apa Kang? Ini naga guys naga. ya. Itu gigit nggak Kang? Pengen tahu. Ya udah jinak. Udah jinak. Dulu malah di sini digambar juga, gitu? Gambar harimau. Oh, harimau. Tapi pas ada dangdutan di Kodim, saya dipukul, hilang. Jadi nggak tahu kemana si harimaunya itu kan. Si harimau. Dipukul sama Kodim dulu. Oh gitu. Ini bener asli Kang? Ada Nggak fotonya? bohong. Ini katanya mana nih? Itu yang pertama Kang. Pertama. Nah, ini saya mau tanya, bener nggak sih gitu? Bener nggak sih kalau ditato itu emang sakit? Sakit pasti, Benar, sakit pasti. itu emang bener sakit? Pasti, bahkan sampai meriang gitu. Oh gitu. Sampai meriang. Itu pertama kali Akang ditato itu waktu itu pada usia berapa Kang? 16. 16 Soalnya tahun. SMP saya nggak tamat gitu kan, sekolah nggak tamat gitu. Pas mau Nggak naik kelas tamat 2. sekolahnya atau nggak tamat sampai ke sekolah? Nah, kayak dua-duanya. Oh gitu. Jadi dua-duanya ya? Dua-duanya nggak tamat Oh. gitu. Mane mantak namun datang ke sekolah ulah kadugem. Justru itu saya kalau boleh menyesali, tapi nggak percuma lah. Ya udahlah. Nasi udah jadi bubur kan? Betul. Tapi masih bisa dikecapan itu kan, dikerupukin itu pasti enak gitu kan. Nah, gitu. Mudah-mudahan Akang bisa menemukan titik kecerahan Amin, jauh lebih alhamdulillah. baik dari apa yang kita harapkan gitu. Justru lingkungan saya juga sekarang bukan saya apa ya namanya takabur ya bilangnya, bahkan lebih madep dari sebelumnya gitu kan. Nah, ini saya mau tanya Kang. Ini kan Akang banyak tato. Ini ada berapa tato di dalam di tubuh Akang saat ini? Ada berapa tato nih? Hampir semua ada, kalau dibuka ada di setiap. Berapa hitung? Kira-kira kan pernah dong. Untuk Kita dihitung. pernah dong. Pernah kan, jadi kita penasaran nih, ada berapa nih kira-kira dalam di tubuh ini yang paling berkesan Akang apa ya, kelihatan gagah itu dari tato itu apa Kang? Kalau buat saya gagah nggak gagah sih, cuman suka jadi kayak aksesoris itu, aksesoris gitu. Jadi kalau nggak ada aksesoris kurang seni gitu. Oh, saya hayang mun gitu mah dia cacing ini gambar. Ini dulu saya tahu, dulu di tatonya ini bulat aja telur, sekarang udah netes. Oh, udah netes. Dulu masih jadul-jadulnya gambar kayak gini nggak ada kayak apa tinta yang mewah sekarang ya, kayak yang sekarang itu mesinnya juga udah canggih gitu ya. Udah gitu. Masih dulu masih mesin Tamiya gitu kan. Kayak Dulu mah pakai apa, jarum gitu. kayak di dalam waktu di apa? Jadi jarum pakai ini tak gitu kan? Enggak gitu enggak sampai. Itu mungkin zamannya
penyanyi dangdut Romai Roma kalau kayak. Kalau saya enggak. Harus diukir. Kan aya nih tek gini kan pakai ada. Tapi ada cerita ya yang lucunya itu buat bapak saya pribadi ya. Malah bukan ngedukung. Jadi gimana ya? Karep lah terserah gitu kan. Kamu mau gitu juga. Kamu mah ada cowok yo mati diadu bukan mati melahirkan gitu kan. Nah, sampai ada bahasa kayak gitu. Jadi saya itu semakin berani gitu kan. Ke jalan itu makin berani aja gitu. Jadi apa yang ditakutkan gitu kan, kena pukul paling sakit gitu kan, paling berdarah gitu kan. Nggak ada yang ditakutin. Kemarin ini teman saya dipukul muntah duit. Mengerikan lah pokoknya. Jadi apa nih itu kesan kita di tato tuh kayak yang gagah gitu ya, punya ya, apa ya itu apa sih namanya itu? Kalau kayak saya pribadi mah kalau makan nggak pakai kerupuk, jadi bagi saya pribadi hambar gitu kan. Jadi harus ada kayak gitunya gitu. Jadi harus ada, mungkin bisa jadi saksi hidup gitu. Nah, saya pengen tahu ini yang di tangan ini yang sebelah kiri itu apa? Gambar apa kan? Kalau ini mah nggak jelas sih, nggak jelas, jadi semua abstrak gitu kan. Oh gitu. Kayak batik gitu, kayak batik. Nah ini yang ini nih. Nah kalau ini mah dadu. Soalnya. Jadi kita tanya satu-satu ya. Yang kelihatan aja. Iya, apa Kang? Remi. Nah Remi dulu. Soalnya ini sama ini nyambung. Oh gitu. Nyambung jadi ya tahu lah. Berarti baheulana resep kana kulinan dadunya. Nah itu masih zamannya beginilah gitu. Jigana mun ayeuna tato Zeus. Asli guys. Itu yang kelihatan di dada itu apa Kang? Kelihatan di dada mah itu nama apa ya? Nama tenar saya mungkin, nama populer saya. Oh, nama populer. Nama populer saya. Nah, kalau pengen tahu. Itu nama populernya apa, Kang? Kalau saya waktu di EKTC itu nama populer saya itu Ahau. Kang Ahau atau Ahau. Tapi kalau untuk teman-teman sendiri bilangnya, maaf ya, tapi saya kan belum tua-tua kan, masih Pak BG, tapi dibilang kumis, nggak tahu apa sejarahnya dipanggilnya kumis. Kalau gitu. Sampai yang EKTC 88 juga bilangnya kumis, yang saya suka sering ke sana gitu kan. Nggak tahu awal mulanya gimana, bilang kumis aja kan. Jadi menyebar di situ. Tapi tetap kalau nama populernya Ahau gitu. Oh iya. Oke. Kembali berarti lagi ke ini deh. Akang masih suka silaturahmi gitu nggak sama klub-klub motor gitu? Untuk sekarang? Untuk sekarang. Kalau untuk sekarang kebetulan ya saya bisa dibilang vakum ya kalau untuk sekarang gitu kan. Soalnya saya ada banyak job gitu di luar ya. Kayak kerjanya suka keluar kota gitu kan. Jadi kalau tahun-tahun kemarin mah alhamdulillah suka nyempetin gitu kan ke komunitas lain ya, ke geng yang lain. Tapi gitu kan. sekarang saya suka lihat kan kalau sore suka banyak yang bagiin takjil. Iya, Itu kemarin EKTC juga saya lihat di perempatan Negara Wangi. Nah, itu dulu begitu juga apa enggak dulu? Nah, pas ini sedikit uniknya cerita saya. Sebelum itu terlaksana di 2010 kalau nggak salah, pas mau jadi OKP ya EKTC yang mau jadi ormas. Saya sempat begini, saya jenuh perang tawuran gitu-gitu aja gitu kan. Sampai ngajak ke anggota saya, ya udahlah coba yuk. Pas kebetulan waktu itu bulan puasa, kita bagi-bagi makanan, bukan takjil ya, makanan gitu kan. Jangan keluar dulu ke daerah yang udah dikotori dulu lah gitu ya sama saya ya. Tapi teman-teman nggak usah lah katanya, kenapa nggak bakal nerima katanya, soalnya kan kita tahu sendiri nama geng itu gimana, apalagi kita seharinya gimana. Ya coba dulu aja, tapi kan nggak terlaksana soalnya saya sendiri, anak-anak kan nggak ngedukung, nggak support ke saya waktu itu. Ya udah. Nah pas kebetulan 2010 akhir ya, pas 2011 awal, nah di situ saya udah op total, jadi nggak tahu lagi dunia di jalanan seperti apa, udah nggak tahu gitu kan. Soalnya saya udah melesat aja gitu kan. Soalnya kalau saya masih tetap di zona itu pasti terus aja gitu, muter lagi gitu. Ya udah saya caw aja lah gitu kan. Jadi yang emang berat gitu, berat. Betul, pasti berat banget ya. Jadi yang masa lalunya Akang sudah nyaman, sudah banyak sekali yang namanya Akang terkenal, populer di mana-mana gitu kan pada masanya. Lalu Akang ketika Akang pergi dari zona itu, apakah Akang meninggalkan kota Tasik ataukah Akang kerja atau ada kesibukan panggilan dari presiden? Kebetulan pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan bagus. Ya kan saya nggak tahu, soalnya
dipanggil tahu-tahu mana nggak ada, saya nggak tahu, siapa tahu jadi tim khusus kan itu saya nggak tahu. Jangan dipanggil yang maha kuasa aja, yang belum siap. Nah pas kebetulannya pas saya vakum jarak beberapa bulan, alhamdulillah ada kerjaan di luar kota yang akhirnya kerjaan di luar kota. Ya udah, saya sedikit demi sedikit kan lupa gitu kan, soalnya jauh karena jauh kesibukan dan jauh gitu kan, nggak mungkin lah pulang seminggu sekali kan, capek gitu kan. Ya udah los aja, nggak tahu, tapi suka dengar katanya A, B, C dan lain-lain itu gitu. Saya udah nggak mau dengar gitu kan, bodo amat gitu kan, bukannya nggak peduli, saya nggak mau, udah nggak mau aja lah, terserah gitu kan, gimana kalian aja, udah dewasa gitu kan. Oh gitu, jadi nanti juga punya jalan sendiri gitu, punya jalan masing-masing gitu kan. Ya udah, jadi meninggalkan itu karena memang punya kerjaan dan ingin memperbaiki diri. Betul. Ya makanya gitu ya, mudah-mudahan Akang memperbaiki dirinya bisa istiqomah. Betul, gitu dan bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain. Meskipun Akang ini punya banyak tato, bukan berarti Akang masih bergelut di dunia geng yang mungkin dulunya kelam gitu Kang ya. Ya mudah-mudahan geng yang sekarang bisa apa ya namanya itu, bisa lebih mengambil positif hikmah dan selalu menjalankan yang positif lah, biar apa ya namanya itu, biar dipandang oleh masyarakat itu betul. Tidak selalu hal buruk kan gitu kan. Betul. Ya saya tahu, paham lah gitu kalau misalnya tidak ingin dipandang buruk. Ya mudah-mudahan teman-teman yang mungkin kenal sama Kang Ahau ini gitu bisa mengambil inspirasi jauh lebih baik gitu. Betul Kang ya? Ya, betul sekali. Nah kira-kira Kang apa itu kesannya, terus pesannya buat para subscriber gitu, kira-kira apa Kang? Terutama buat saudara-saudara saya, rekan saya yang masih di jalan ya, yang masih eksis gitu kan. Kalau bisa lebih baik ke positif, lebih menunjukkan hal-hal yang lebih bermanfaat gitu kan kepada masyarakat luas, khususnya Tasikmalaya dulu aja ya. Betul. Nah, jadi jangan sampai kedengar lagi hal-hal yang apalah kayak arogan seperti itulah. Betul. Kayak yang kemarin kejadian kan, kayak yang di jalan mana itu Suaka ya. Suaka yang kemarin yang lempar kaca mobil gitu kan. Nah, saya mudah-mudahan sangat prihatin ya kan. Prihatin sekali gitu. Karena mungkin yang senior-seniornya yang sudah menjadi berubah lebih baik, tapi ini malah banyak hal-hal yang tidak diinginkan oleh para. Soalnya Tasik udah kondusif, udah Tasik bersatu lah untuk dunia geng motor gitu kan. Ya itu mah pasti hanya oknum aja. Nah itu makanya jangan kepada masyarakat juga ya, yang siapa tuh yang melihat channel ini konten ini, jadi jangan memandang sebelah mata geng motor lah gitu kan. Betul, jadi harus tahu dulu lah gitu kan, jangan sampai geng motor juga seperti apa gitu kan. Nggak selamanya salah gitu kan. Mungkin itu mah beberapa oknum lah. Alhamdulillah ya Kang ya. Ya mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat lah pokoknya. Bermanfaat, berbagi sharing, sedikit cerita yang mungkin bisa mengulik. Nah ini saya mau tanya sedikit Kang. Saya soalnya dari tadi penasaran, tanya sedikit. Akang udah berkeluarga? Alhamdulillah udah berkeluarga ya, udah punya anak, bahkan udah 7 tahun alhamdulillah. Cewek. Anak? Cewek usia 7 tahun. Istri 27 kayaknya, 27 tahun umurnya. Maksudnya istri di rumah? Di rumah satu. Satu sekarang mana? Sekarang satu. Ada niat mau nambah? Kalau niat ada. Kalau niat. Jadi teman-teman ada niat menambah ya. Boleh, kalau niat itu kan niat dulu kan yang utama kan. Yang di rumah diizinin nggak gitu buat niat nambah? Kalau nggak diizinin awas. Yang penting Tasik asik. Asik, amin ya. Mudah-mudahan Akang dan keluarga Akang, anak Akang, istri Akang bisa sehat selalu, dimudahkan rezeki dan usahanya gitu. Akang juga kerjanya lancar. Amin, betul. Ya? Barokah ya. Barokah, terus semua perubahan Akang bisa jauh lebih baik, rezekinya semuanya bisa jauh lebih baik. Amin, gitu. betul. Nah Akang ini saya dengar Akang ini punya apa nih itu? Punya YouTube juga. Saya dengar gitu kan. Kira-kira itu Akang YouTube. Kalau untuk YouTube apa ya? Itu mah iseng-isengnya buat apa namanya? Buat belum kayak mungkinnya kayak gitu. Kayak atau kayak yang lain gitu. Cuman buat dokumentasi sendiri gitu kan, buat cerminan lah gitu kan. Soalnya kan saya
maaf ya kalau sekarang lebih banyak ke humor gitu kan, humor. kayak komedi gitu, bercanda-bercanda gitu. Jadi suka aja gitu kan. Tapi enggak sampai meledak gitu enggak. Jadi kalau misalnya Akang bukan masuk, jadi terinspirasi untuk bikin channel YouTube itu apa? Nah justru kalau saya juga sempat ya ada di channel saya ya, di channelnya Mang Aman 27. Mang Aman. Channel apa? Mang Aman 27. Guys. Oke. Kan suka lihat anak-anak pang kayak gitu kan. Oh gitu. Terus saya sempat dengar yang punya nama dari masanya ya. Nah, saya sempat datangin juga, saya ajak ngobrol-ngobrol gitu kan. Ternyata nggak jauh beda lah gitu kan, endingnya jenuh gitu kan, mau gitu terus gitu kan. Ya dia dengan itu terus gitu. Jadi ya. sama lah, hampir sama persamaannya gitu. Sama berarti satu frekuensi gitu ya. Gitu. Jadi Akang ini channel Akang tuh aslinya apa? Itu Mang Aman. Mang Aman. Oh, itu. Soalnya itu kenapa Mang Aman? Soalnya kalau di rumah sekeluarga bilangnya Mang Aman gitu kan. Oh, Mang Aman. Ponakan berarti saya kondusif ya aman. Aman gitu itu. Tenang pokoknya kalau ada si Aman katanya. Jadi jangan lupa guys, subscribe channelnya Mang Aman gitu ya. kan. Madep pokoknya lur lah. Ya, jadi jangan lupa subscribe, terus like, komen gitu ya. Bebas komennya mah. Bebas lah ya gitu. Jadi kita di sini cuman hanya sekedar ke konten dan berbagi berbagi cerita, inspirasi, siapa tuh menjadi inspirasi, motivasi jauh lebih baik. Betul Kang ya? Betul sekali Kang. Nah, kira-kira Kang ada salam sapa buat teman-teman subscribe Sadega TV? Kira-kira. Iya. Ya kan ini kita sekarang hadir di channel Sadega TV Kang. Jadi kalau misalnya Kang salam sapanya Kang pesan-pesannya bisa kasih motivasi ke Kang atau gimana silakan. Kalau untuk saya pribadi ya, saya bangga bisa datang ke sini aja dengan channelnya Sadega TV. Alhamdulillah. Bahkan saya sempat dengar loh, bukan mengada-ngada ini mah, saya main ke suatu tempat Kabupaten Tasik, pas ngebahas tentang konten gitu kan. Malah si channel ini ya Sadega ini si Akang pada tahu di sana, betul. Kenapa nggak ikut ke Sadega katanya? Emang ada kata saya. Lah masih di Tasik dia ya maaf ya unggul gitu kan. Ini soalnya paling tenar. Ini paling tenar. Sadega TV di Tasik itu paling tenar. Ojol Tasik ini yang paling tenar. Apalagi di dunia ojol benar. Jadi kan ya yang dunia ojol ini Sadega Tasik ya. Asli. Saya bersyukur sekali. Jadi yang punya channel Sadega TV yang tenar di Gojek Sadega TV. Nggak ada lagi pokoknya nama mual aja Sadega TV. Mungkin guys. Bukan tenar, cuma emang podcast itu emang jalan. Tapi bersyukur, kalau saya pribadi bersyukur soalnya Tasik ada gitu kan, ada kayak seperti ini gitu kan. Curhat juga bisa ya gitu. Makanya saya juga heran, tapi sempet dengar Sadega. Nggak kepikiran si Akang ini, tapi udah dengar nama Sadega gitu. Saya penasaran, coba lihat aja pasti. Wah, dodol si Akang ini kata saya sering eksis gitu kan. Oh betul alhamdulillah gitu kan. Ya alhamdulillahnya Tasik mempunyai Sadega TV. Siapa tahu guys. Tolong Pak Wali Kota Sadega TV Pak Wali Kota. Jadi buat konten Pak Wali Kota punten. Saya doakan semoga lebih berkembang, lebih maju. Amin. Bener. Saya soalnya bangga lah sebagai orang Tasikmalaya ada kayak gini nanti kan. kalau misalnya gini kan, saya pengen suatu saat nanti gitu. Kalau misalnya Akang nggak ada kesibukan. Sekarang mungkin Akang ada kesibukan sehari-harinya kerja ya? Ya, betul. Jadi suatu saat nanti kalau misalnya saya dengan tim Kang Sadega TV ingin buat channel cerita hal-hal seperti itu terus akan bersedia atau tidak nih nanti kalau misalnya saya pengen ada cerita project film pendek. Saya udah cuman tinggal cari teman-teman yang mungkin meluangkan waktunya dan menceritakan yang kira-kira bisa satu frekuensi gitu loh kan. Betul. Kalau jelas saya pribadi mah nggak keberatan sama sekali, justru itu pas kebetulan kalau apalagi kalau itu sejalan dengan dokumentasi saya gitu lah, didokumentasikan. Saya setuju, saya bahkan siap ikut andil di dalamnya gitu. Insya Allah kan, oke teman-teman, mudah-mudahan ya nanti project itu kecil bukan besar ya, project kecil yang semua juga berawal dari yang kecil gitu kan, nggak mungkin itu gede. Guys, project kecil kita nanti akan menjalankan. Pokoknya saya doakan Sadega TV sing madep pokoknya mah asli. Madep. Sing ances pokoknya. Jangan lupa juga nih, saya bikin podcast juga nih. Pokoknya nah, kan nanti main ke tempat saya.
main ke tempat saya ya, podcast di tempat saya juga ada. Siap. Jadi kalau saya masih belajar merangkak sama Kang Sadega TV, saya mah belum apa-apa, masih maaf. di mentorin gitu ya. Masih Saya juga mentorin, belajar saya juga sama Kang Sadega TV. banyak Kak, apa ya di lingkungan saya, udah kamu katanya main TikTok katanya, kan saya suka apa namanya, suka jete ya kalau di cewek ya, suka jete, suka gumelis, gumasep lah gitu. Tapi saya belum siap gitu kan untuk TikTok gitu. Malah suka diajak gitu kan. Oh, Akang suka gumasep. Gumasep kalau kalau di lingkungan saya gitu kan, jadi pantas kalau bikin TikTok gitu kan. Siap. Kalau kayak itu ya kayak yang di Ojo sama Mamat Negla gitu kan. Gitu. Oh, betul. Saya salut. Tapi Tacan pernah kantos pendak? Ketemu pernah, ketemu bahkan tahu gitu kan. Oh, tahu. Tapi kalau Pak Mamatnya nggak tahu. Itu wujudnya gimana asli? Tahu, tahu. Asli. Cuman Pak Mamatnya nggak tahu, pasti lupa lagi lah sama saya. Pas tahu. ketemu merinding kan. Orangnya asli merinding. udah tua tapi mau hiburan ya. terus, betul. Jujur saya juga beliau ini kayak salah satu jarang orang kayak begitulah juga yang punya inspirasi. Betul. Terus dia tuh semangat dalam Semangat. dunia Ojo. Asik lah hidupnya, asik pokoknya. Apa ya namanya itu? Mang Mamat Negla sehat selalu pokoknya. Amin. Sing gacor Mang. Amin, mantap. Ini dia luar biasa. Betul. Semangat gitu. Dalam Saya lihat kepribadiannya pas ketemu gitu aja langsung. Asik orangnya betul. Bukannya mengadang, emang betul kenyataannya seperti asik lah, pokoknya asik aja. Alhamdulillah. Kang Mamat ada salam. Kang Mamat ada salam, lihat nih siapa, kenal nggak Kang Mamat? Meskipun gigi habis, jangan Gigi takut. habis. Mamat gigi habis. Berapa menit? Oke. Aja ya. Oke, mungkin ada lagi tambahan dari Kang Sadega TV untuk Udah, terima kasih buat itu ya, waktunya udah nyempetin hadir ke sini dan berbagi kisah, semoga bisa inspirasi buat semua ya. Sama-sama ya, terima kasih banyak. Saya juga udah diundang ke sini ya. Alhamdulillah penyambutannya baik sekali gitu kan. Mungkin terakhir ya, motivasi buat semuanya apa nih, beberapa kata mutiara. Pokoknya mah jangan mundur, selagi benar malur sakitu gitu kan. Oke, sip. Assalamualaikum.